kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tentang menyusui dan brain plasticity. Ya, beliau jagonya. Pokoknya bagian otak anak tanya apa saja dengan beliau. Begitu juga dengan ASI, menyusui, dan brain plasticity. Terima kasih Prof. Hardiono yang selalu membantu Satgas ASI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, supaya ibu-ibu tambah mantep memberikan ASI dan menyusui. Ya, dengar jelas sekali. Sebetulnya biarpun Sesepuhnya. laki-laki, saya fanatik juga dengan ASI gitu. Wah, top banget ya. Jadi Kenapa Prof fanatik, Prof? Ya. Kenapa asal-usulnya Prof dulu kan fanatik? waktu saya jadi ketua Ikatan Dokter Anak itu, saya bilang tuh waktu itu sedikit sekali pakar ASI yang ada. Saya bilang coba kumpulkan 15 dokter anak perempuan yang masih muda, yang cantik-cantik. Saya termasuk, asik. Kita didik jadi pakar ASI. Iya. Nah, jadilah 15 itu salah satunya adalah Dokter Tiwi yang kemudian meneruskan ASI di IDAI ini. Ya, Prof. Saya sendiri nggak belajar tentang ASI. Karena kenapa kok nggak ikut? Geli saya laki-laki kok belajar tentang ASI. Enggak, sekarang kita nggak menolong menyusui nih, Prof. Kita bicara ilmunya, Prof ya. Prof kan sering sekali mendorong kita semua ya untuk ASI. Emang apa sih yang ada dalam hubungannya dengan otak ya, Prof ya? Nah, kita hari ini mau bicara tentang ASI dan brain plasticity, Prof ya. ASI itu saya juga lihat kemarin slide-nya Prof di di anemia, itu kan ada otak-otak gitu ya. Itu bagian mana sih yang mementingkan komponen ASI itu, Prof? Nanti ibu-ibu biar ngelihat ke sana juga. Jadi kalau perkembangan normal otak, kalau sudah lahir bayinya, sebetulnya hanya 2 yang bisa berkembang terus. Nomor 1 namanya sinaps. Sinaps itu sambungan di antara sel saraf. Dia waktu lahir sudah jadi banyak. Kalau dipakai dia tambah bagus. Kalau tidak dipakai dia rontok, hilang. Ya. Bagaimana mempertahankan sinaps ini? Stimulasi, bukan makanan. Ya. Stimulasi. Stimulasi. Nomor 2 yang masih berkembang namanya mielin. Mielin ini dibentuk oleh sejenis sel saraf, namanya susah lah, oligodendrosit ya, nggak penting lah. Nggak penting, pokoknya ada aja. Tapi oligodendrosit ini untuk membentuk mielin dia perlu makanan, terutama zat besi. Jadi selain itu mielin juga perlu yang lain-lain lah, protein, asam lemak dan lain-lain. Jadi 2 ya, 1 sinaps, 1 mielin. Sinaps dibantu dengan stimulasi, kalau mielin dibantu dengan nutrisi. Nah sekarang kalau stimulasinya kan semua ibu tahu lah, anak yang digendong, anaknya diajak ngomong, ada yang mau kasih musik. Ditetein juga dong, Prof. Hah? Ditetein juga adalah stimulasi dong. Iya kan dipeluk, itu kan udah peluk, sentuhan. Ada ibu yang terpengaruh sama musik bisa bikin cerdas, bayinya diputerin musik terus ya, nggak diajak ngomong ya salah juga gitu. Yang teori musik bikin cerdas itu cuma musik Mozart waktu dalam kandungan, waktu sudah lahir mah tidak ya. Lebih baik dipeluk, natural aja, diajak bicara, digendong, disentuh, dicium ya. Itu udah stimulasi. Nomor 2, nutrisinya. Nggak usah pusing, nutrisinya udah disediakan sama Tuhan, kasih saja ASI-nya. Ya. ASI itu memang zat besinya sedikit, tapi penyerapan zat besi dari ASI itu sangat efektif. Sehingga biasanya bayi yang mendapat ASI, zat besinya cukup,
IQ-nya juga Mm-mm. bagus ya. Oke, Apakah ya, ya. apakah ASI menambah IQ? Nah, Ya, ini ribet. gimana tuh? Ada Ribet, oke. beberapa penelitian bilang Mm-mm. IQ-nya bisa tambah sedikit. Ada beberapa penelitian bilang tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Mm-mm. Penelitian Mm-mm. IQ kan umur 3 tahun, 4 tahun. Mm-mm. Dari Mm-mm. lahir Mm-mm. sampai 3 tahun, 4 tahun, banyak hal yang bisa terjadi Mm-mm. yang akan Mm-mm. mempengaruhi IQ-nya. Entah nanti Mm-mm. Mm-mm. MPASI-nya, entah nanti Ya, simulasinya, itu semua mempengaruhi oke. IQ-nya. Ya, Mempengaruhi. tapi yang pasti Mm-mm. kalau diberi Mm-mm. ASI, kecerdasannya Mm-mm. baik. Ya. Mm-mm. 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 Ya, ya, ya. Nah, apa Prof, kaitannya sekarang brain Prof. plasticity? Ya, itu dia, Prof. Orang pengen tahu brain plasticity hubungannya dengan menyusui dan ASI, Prof. Silakan, Prof. Ya, yang kita harapkan brain plasticity ini kan kalau dia rusak, dia bisa sembuh. Ya, itu Ya, yang diharapkan. Tapi diharapkan. sebetulnya brain plasticity itu ada dua. Satu, Mm-mm. sejak Mm-mm. lahir itu dia berkembang terus dengan Mm-mm. stimulasi, dengan ASI, Mm-mm. dengan nutrisi. Itu juga Mm-mm. namanya plasticity. Berkembang Oh, makin oke. lama makin bagus. Nah, yang Mm-mm. kedua, Mm-mm. apakah kalau dia ada gangguan, misalnya Mm-mm. anaknya terkena infeksi otak, sembuh, Mm-mm. Mm-mm. terus Mm-mm. ada bagian otak yang rusak, apakah itu bisa sembuh? Nah, ini yang Mm-mm. jadi Mm-mm. pertanyaan. Oke. Banyak Mm-mm. sekali penelitiannya, tetapi Mm-mm. uh, ada harapannya, tetapi Mm-mm. tidak terlalu hebat sekali lah. Jadi kalau Mm-mm. ada Mm-mm. bagian otak yang rusak, itu Mm-mm. fungsinya diambil alih oleh sekitarnya, Sekitarnya, ya. oke. Mm-mm. Jadi bisa Mm-mm. baik. Mm-mm. Misalnya kasarnya anak ada kelumpuhan terus bisa jalan. Mhm. Kok Mhm. sudah Mhm. lumpuh jadi Mhm. bisa jalan? Fungsinya diambil alih oleh sel saraf di sekitarnya yang masih normal. Itu Hmm. Mhm. fungsinya kan ya. Mhm. Ya, fungsinya, ya. Nah, sekarang apakah strukturnya bisa membaik? Nah, Mhm. ini Mhm. mulai keluar penelitian-penelitian. Sebetulnya sel saraf Mhm. kan sudah terjadi waktu bayi di dalam kandungan. Tetapi ada Ya, oke. penelitian-penelitian bilang, oh, masih Mhm. ada loh sel sarafnya bisa berkembang setelah dia lahir. Mhm. Jadi ada Mhm. harapan, Mhm. strukturnya Mhm. juga membaik. Nah, itulah yang diharapkan dengan Mhm. brain plasticity. Satu, fungsinya membaik. Oke. Dua, strukturnya bisa Oke. bertambah. Tapi masih sedikit. Oke, itu yang dimaksud ya. Ya, yang paling bagus sih, Oke. yang paling bagus, yang Tuhan sudah kasih Mhm. lahir, pelihara baik-baik, jangan sampai ada Mhm. kerusakan. Mhm. Jangan sampai infeksi otak, kasih vaksin. Nah, yang sudah ada Mhm. dipelihara lah. Mhm. Oh ya. Makanya nanti Ya, MPASI-nya oke. cukup zat gizi, zat besi, dan lain-lain. Jadi jangan Ya. ngarepin rusak nanti Jadi baik gitu ya. baik, oh iya betul. Jadi nutrisinya dijaga, stimulasinya dikerjakan, harapannya brain plasticity itu termaksimal gitu ya, Ah, Prof jadi ya. maksimum dia tumbuhnya. Ya, Mm-mm, mm-mm, betul. mm-mm. Prof, sekarang saya mau tanya, tadi kan nutrisi dan stimulasi itu kan yang penting di otak. Nah kan ada teori tuh gut brain axis gitu ya, Prof. Pendapat Prof tentang itu bagaimana, Prof? Di mana tempatnya itu? Jadi orang berusaha mempengaruhi bakteri-bakteri di usus, terutama dengan Mm-mm, memberi probiotik mm-mm, atau mm-mm. prebiotik dengan Oke. harapan yang Mm-mm. tumbuh itu bakteri yang bagus. Oke. Nah, Terus kok bisa kok? katanya, nah, teorinya bakteri yang bagus ini bisa mempengaruhi fungsi otak. Fungsi Oh, otak oke. yang mana? Teori ya. Aha. Teori Fungsi ya. otak yang Mm-mm. mana? Perilakunya jadi lebih baik kalau perutnya bagus. Oke. Oke. Kemudian Aha. beberapa penyakit bisa dihindari, misalnya
ya taruhlah autis segala macam gitu. Itu harapannya, ya. Itu harapannya. Harapannya. Ada penelitiannya, beberapa banyak penelitiannya, tapi belum sampai pada harapan tersebut. Oh, harapan belum sampai dengan Ya, kenyataan, belum berbeda ya, sampai. Prof? Kenapa, Ya Prof? saya sih kepinginnya ada ya, dikasih bakteri baik terus otaknya jadi bagus. Saya kepingin Langsung itu. bagus autistiknya. Iya gampang gitu. Iya, iya, iya. Nggak Iya, susah-susah gitu. Tapi belum iya. sampai ke situ. Baru Belum sampai ke penelitian sana. kecil-kecil, kemudian penelitian pada binatang, ya. Lagi pula kesulitannya apa? Yang namanya probiotik ini kan mungkin ratusan macam jenisnya. Ya. Dia sifatnya spesies spesifik. Yang paling bisa diketahui adalah probiotik bisa mengurangi diare misalnya. Tapi itu pun Oke, ya. probiotik tertentu. Kemudian dokter Ya, Tiwi ya, kan ya. suka mengurus bayi baru lahir. Ya, Probiotik bisa mengurangi necrotizing enterocolitis, ya, kerusakan usus, ya, infeksi oke. usus pada saat lahir. Dua itu yang jelas. Ya, Ya. Diare oke. sama mencegah Diare nek, dan terutama bayi neck. prematur. Eh, Yang lain Oh, masih dua itu yang sudah terbukti. diangan-angan. Oh, masih hanya harapan ya. Bukan, ada Jadi, titik terangnya, tapi belum bisa aha, tuh. Oh, makanlah probiotik supaya otaknya pintar. mhm. Jangan notice, nggak bisa. Tetap tetap nutrisi dan stimulasi, Prof ya. Iya, yang standar aja. Standar aja. Ibu-ibu sekarang suka mencari yang sophisticated. Dikasih Mhm, mhm, probiotik, dikasih segala macam. Asinya mhm. lupa. Hmm, MPASI-nya lupa. lupa. Beli Iya. zat besi suplemen. Heeh. MPASI-nya nggak disuplementasi, nggak difortifikasi. Ya. Iya. Jadi turuti yang standar, yang mudah, yang sudah Mhm. pasti jelas. Yang sudah pasti jelas. Yang Oke. lain mau ditambah, ya silakan. Oke. Prof, saya mau tanya nih ya, kan Prof sering bilang, ya boleh sih kamu jadi orang yang mendukung ASI, tapi ya jangan gitu-gitu amat. Maksudnya itu apa, Prof? Maksudnya itu apa, Maksudnya Prof? begini, Dokter Tiwi, saya fanatik ASI nih. Ya, Dua oke. mantu saya suruh berhenti kerja buat nyusuin. Oke. Bahkan sampai 2 Ya, tahun dia masih nyusuin. Ya, berhenti kerja oke. loh. Berhenti Nah, kerja. saya aja yang Ya. gaji deh, kamu netein aja. Saya bilang. Jadi Sampai sebegitunya loh. jadi 5 cucu saya dapat ASI semua full. Wah, top Nah, tuh pegawai bahkan di neurologi. extend. Tapi MPASI-nya kan saya tahu. Iya, Nah, betul ya. tapi kan saya pantau beratnya tiap bulan. Iya. Nah, yang saya bilang hati-hati nih begini. Ya, Full gimana, Prof? ASI, tapi beratnya nggak naik. Nah, itu juga saya juga, aduh, sampai gemes sama Nah, ibu-ibu. pusing kan? Terus kita Pusing. bilangin, Bu, ini nggak cukup nih ASI-nya mungkin nih. Wah, kan katanya mesti 6 bulan full. Betul Iya, 6 bulan, kalau nggak ada iya, apa-apa. iya. Tapi kalau ada apa-apa, itu haknya dokter menentukan apakah perlu ditambah atau perlu bagaimana, terserah lah. Ya Jadi betul, Prof. Ya, saya setuju tuh, Prof. jangan membabi buta fanatik. Iya, sampai gagal tumbuh, Prof. Ya, aduh, Nah, kasihan. Prof, ingat, ini ada yang, gagal ya, tumbuh gimana? waktu bayi, ya, Mm-mm. Ya, apalagi stunting pada waktu bayi, mm-mm. pasti IQ-nya turun. Pasti itu ya, Prof. Pasti. Dan tidak bisa dibetulin. Aduh, Ya, ini tegas kalau banget, kurang Prof. gizi anak sekolah sih paling-paling nggak bisa belajar. Lapar, anemi, pusing, dibetulin, bisa belajar lagi. Tapi kalau dari bayi, mielinnya nggak terbentuk, Baik, ya. nah, habis. Nggak bisa Habis dibetulin. ya. Jadi pesannya ASI bagus, menyusui bagus, tapi jangan gitu-gitu amat. Tetap berat badan harus dipantau ya, Prof ya.
Ah, tiap bulan lihat berat badannya mesti naik. Ya, Diobati juga oke. bukan kalau udah turun. Kalau dia kurvanya Mm-mm, mendatar, itu saat paling tepat mm-mm. buat melakukan intervensi. Ya, tapi Prof, kalau misalnya kan ada banyak ibu ya, mereka berpikir bahwa yang penting nyusu, terus bayinya pinter. Mereka lupa bahwa makan itu belajar, bahwa segala gerakan-gerakan atau perkembangan itu harus dirangsang. Prof, coba Prof, pesan sebagai closing ya, sebagai statement penutup. Apa yang harus dilakukan ibu supaya anaknya pinter? Sebagai penutup, Prof. Silakan, Prof. Kasih makan sama ajak main. Udah dua itu aja kan? Iya, Kasih makan sama kan ajak main. gampangnya begitu, nutrisi dan stimulasi kan. Ajak Iya. main, ajak main, bagaimana sih ngajak main? Alamiah semua ibu-ibu tahu ngajak mainnya, masa nggak tahu sih? Ajak main, ajak ngobrol, ajak cerita. Ya. Ibu-ibu Iya. suka tanya beli mainan apa dok yang bagus? Nggak ada. Yang penting bukan mainannya, yang penting caranya bermain. Nah, Nah, itu caranya bermain nah, gitu, Prof. satu, Hebat, Prof. Iya, satu. Terus apa lagi, main. Prof? Dua, kasih Main. makan. Masa nggak bisa Kasih netein makan. sih ibu-ibu? Nggak diajarin juga bisa kan? Iya, bisa, bener. Ya, Pokoknya yang kalau nggak bisa sekarang yang kejar di rumah, paling-paling katain aja. Paling-paling apa paling-paling tuh? 2-5% ada gangguan lah. Ya, sedikit banget, Prof. Ya. Hampir rata-rata bisa. Ya. Ada satu Oke, pesan Prof. lagi. Ada satu Abbas, pesan lagi. silakan. Silakan, Prof. Silakan, Potong Prof. tali lidah pendek. Aduh, Prof, ngeledek apa? Begini ibu-ibu, ya Nah, saya praktek silakan. dokter anak hampir hampir 40 tahun lah kali ya. Oh, Iya, hampir 30 deh. 40, aduh banyak banget. Ya, empat Saya yang puluh. saya Terus? ngurusin anak-anak nggak bisa ngomong kan. Ya, Yang itu juga dipotong sering tali dihubungkan. lidahnya pasien saya cuma satu. Itu Dari pun semua 40 tahun itu. dari semua kan pasien saya ribuan dong. Ya, Cuma puluhan satu ribu. yang dipotong tali lidahnya Iya. karena dia Iya. berbicaranya nggak bagus. Itu pun Mhm, atas mhm. permintaan terapi bicaranya, ya. Nah sekarang bayi baru Heeh. lahir main potong aja nggak bisa nete katanya. Lah pasien saya ribuan tuh kan nete semua, nggak apa-apa nggak dipotong. Ya. Jadi jangan Ya, dosa tuh, jangan cepat-cepat potong tanpa indikasi yang baik. Prof ya. Terus Ya, tidak ada bukti bahwa dipotong tali lidahnya bicaranya jadi lebih bagus atau tidak ada bukti. mencegah cadel. Nggak ada bukti Mhm, mhm. ilmiahnya. Ya. Kalau berat nggak naik, nurut sama dokter. Oke, nurut sama dokter ya. Harus ibu-ibu nurut sama dokter. Oke, terima kasih Prof. Terima Maaf kasih ya, banyak Tiwi ini ya. Prof. Benar-benar maaf. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita senang sekali. Terima kasih ya Prof. Dadah Prof. Sehat selalu Nah, ya Prof. Ya. ya. Oke, itu tadi Prof Hardiono ya. Kalau Prof Hardiono bicara itu ces 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 begitu. Itu yang kita suka ya. Jadi ibu jadi tidak ragu-ragu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita masih akan bicara tentang brain atau otak, gut brain axis dengan Dr. Aryani. Oke, kita akan tunggu sampai besok. Dadah.